Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashat. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-tsaminu wal arba'un, hadis yang ke-48. Berkata Syekh, ma jaa fil mujahidi wan nikahi wal mukatabi wa aunillahi iyahum. Keterangan tentang tiga golongan yang mendapatkan pertolongan Allah, yaitu mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, an-nakih, orang yang menikah, wal mukatab, dan seorang budak yang buat perjanjian untuk membebaskan dirinya. Mukatib itu budak yang dia buat perjanjian dengan tuannya untuk bebaskan dirinya dengan bayaran harga tertentu. Jadi dia bayar sampai selesai, ya sudah, dia bebas. Gitu. Ya, namanya mukatab. Ya, tiga golongan ini adalah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah. Tentu dengan syarat-syarat, yakni apabila mereka berada dalam kondisi demikian dengan memenuhi syarat-syarat yang terkait, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan pertolongan kepada mereka. Nah, kita lihat hadisnya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada tiga golongan manusia yang wajib atas Allah untuk menolong mereka. Yaitu al-mukatabu yuridul ada. Yang pertama, budak yang membuat perjanjian
untuk membebaskan dirinya, yuridul ada'ah, yang mana dia buat perjanjian itu dengan maksud benar-benar untuk menunaikannya. Ada orang bisa jadi dia buat perjanjian tapi dia tidak maksud untuk menunaikan. Ya. Kalau ada orang yang buat perjanjian dan dia maksud untuk menunaikan, benar-benar dia serius merealisasikan perjanjian pembebasan dirinya itu, ya, budak tersebut, maka dia termasuk satu golongan dari 3 golongan itu. Yang kedua adalah al-mutazawwiju yuridul afaf. Yang kedua adalah orang yang menikah yang bermaksud dengan pernikahan itu untuk al-afaf, untuk menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga wal mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, rawahu ahlus sunan illa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh penulis kitab Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Illan Nasa'i, kecuali An-Nasa'i. Berarti Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ikhwan, hadis ini dihasankan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah di dalam Shahihul Jami'. Sebab itu, karena hadis ini adalah hadis yang berderajat hasan menurut Al-Allamah Albani, maka hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai dasar untuk berargumen. Nah, kita lihat di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa dzalika anna Allah ta'ala wa'adal munfiqina bil halafil ajil wa atlaqan nafaqah wa hiya tansarifu ila an-nafaqati allati yuhibbuha Allah li'anna wa'dahu bil halafi min babith thawab alladhi la takunu illa ala ma yuhibbuhu Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada, menjanjikan untuk orang-orang yang berinfak itu bil halaf al-ajil, dengan memberikan ganti yang segera. Nah, orang yang dia berinfak itu Allah janji untuk memberikan dia ganti, dan segera Allah menggantikannya. Wa atlaqan nafaqah, jadi dan infak itu secara umum. Infak secara umum apa saja Allah janjikan untuk memberikan ganti yang segera kepadanya. Ya. Wa hiya tansarifu ila an-nafaqati allati yuhibbuha Allah. Ya, hal itu apabila dia lakukan dengan infaknya itu untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi infak secara umum itu fadilahnya sangat banyak, diantaranya Allah janjikan untuk memberikan ganti yang segera kepada pelakunya. Nah, bila mana infak yang dilakukan oleh pelakunya itu adalah dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah, gitu. Jadi kalau dia infak dalam hal yang tidak dicintai oleh Allah, berarti tidak termasuk. Ya. Nah. Ya, kenapa ya? Karena kata Syekh di situ bahwa li'anna wa'dahu bil halaf
min babits thawab alladzi la yakunu illa ala ma yuhibbuhullah. Janji Allah untuk memberikan ganti itu bagian daripada atau masuk dalam bab pemberian pahala. Ya, masuk dalam bab pemberian pahala. Yang mana pemberian pahala itu alladzi la yakunu illa ala ma yuhibbuhullah, tidak terjadi kecuali pada perkara yang dicintai oleh Allah. Ya. Ini kalau seorang dia infak pada perkara yang tidak dicintai oleh Allah, maka dia tidak mendapatkan janji yang dimaksud. Dan bahkan itu bukan merupakan perkara yang dengannya dia mendapatkan pertolongan Allah, bukan. Kenapa? Karena infak, ya, balasan yang Allah janjikan untuk memberikan balasan ganti dengan segera, dan Allah janjikan untuk menetapkan untuk memberikan pertolongan kepadanya itu apabila memang dia itu berada dalam perkara yang dicintai oleh Allah. Ya, mafhum ya. Sementara perkara yang dicintai oleh Allah itu kan bab balasan pahala. Ya, Allah tidak bisa memberikan balasan pahala bagi orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Tapi kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka tetaplah bagi Allah untuk memberikan balasan pahala. Nah, di samping itu Allah janjikan kepadanya untuk memberikan ganti kepadanya. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Ya, sebagaimana datang dalam hadis, ya, datang dalam hadis, yaitu malaikat itu dia berdoa, ya, di waktu pagi itu kepada orang yang berinfak di waktu pagi, ya Allah gantikanlah kepadanya. Adapun kepada orang yang bakhil di hari itu dia katakan, ya Allah, balaslah kebakhilannya itu dengan kebakhilan pula. Nah, yang berikut al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, termasuk di antara amalan yang Allah telah tetapkan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena jihad itu sendiri adalah sinamuddini wa dzurwatuhu wa a'lahu. Jihad itu adalah puncaknya agama, ya, dan amalan tertingginya dalam agama itu al-jihad. Sawa'un kana jihadan bisilah atau jihadan bil ilmi wal hujjah. Nah, jihad di sini ada dua, kata Syekh. Sama saja jihad dengan silah, dengan pedang, atau jihad dengan ilmu dan argumen. Maka kita katakan jihad itu ada dua, ada jihad dengan pedang, ada jihad dengan ilmu. Ya, dua-duanya utama dan dua-dua masuk dalam makna, pelakunya itu masuk dalam makna mujahid. Ya, dikatakan siapa itu mujahid? Mujahid itu orang yang berjuang membela agama dengan silah, dengan senjata, atau orang yang berjuang membela agama dengan ilmu. Itu mujahid. Ya, mafhum ya ikhwan? Maka para da'i, para penuntut ilmu itu termasuk di dalam kategori para mujahidun. Ya, orang-orang yang berjihad. Dan mereka masuk di dalam 8 asnaf pemberian zakat mal. Ya, mafhum ya? Nah, ini para penuntut ilmu, para mujahid fisabilillah masuk dalam makna jihad itu. Nah, karena ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, maka kata Syekh, nafaqatu fi hadzal sabili makhlufah wa saliku hadzal sabili mu'anun minallah muyassarun lahu amruh. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan ini
itu di jalan jihad dengan silah atau jihad dengan ilmu, makhlufah, maka hartanya itu akan diganti oleh Allah. Wasaliku hadzal sabil, dan orang yang menempuh jalan ini, menempuh jalan untuk berjihad, atau menempuh jalan untuk berdakwah, atau menempuh jalan untuk mempelajari agama Allah, li'ila'i kalimatillahi jalla wa ala, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, mu'anun minallah, dia adalah orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah ragu orang yang berjihad di jalan Allah. Jangan pernah ragu pula orang yang menuntut ilmu. Jangan pernah ragu pula orang yang berdakwah di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang mu'anun minallah, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, Allah berikan jaminan untuk itu. Dan apa? Muyassarun lahu amruh, Allah akan memudahkan urusannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya. Sampai-sampai ikhwan, ada disebutkan dalam hadis bahwa dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang sahabat, kakak beradik. Yang satunya yahtarif, dia cari nafkah, giat. Yang satu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu datang kepada Nabi, bermulazamah, mempelajari ilmu agama, mendengar mau'izah, nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka suatu ketika al-muhtarif ini, syaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencari penghasilan, bekerja, mencari nafkah ini, dia mengadu perihal saudaranya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang saudaranya ini enggak belajar. Ya cobalah cari nafkah juga, giat cari nafkah sama saya gitu. Ya. Nah, dia maksudnya agar Nabi menasihati saudaranya ini supaya saudaranya ini juga giat bekerja dan tinggalkan majelis ilmu. Ya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. Ya. Engkau itu diberikan rizki karena dia. Engkau yang bekerja ini tidak mendapatkan rizki seharusnya, tapi yang kau dapat rizki itu karena dia, karena saudaramu yang menuntut ilmu itu, karena engkau menafkahi, menginfakkan hartamu itu untuk membantu saudaramu yang berjihad fisabilillah dengan ilmu ini. Maka terbukti di situ mereka mendapatkan apa? Dia termasuk mu'anun minallah, mendapatkan pertolongan, dan muyassarun lahu amruhu. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusannya. Nah, jadi orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, itu dia tidak usah khawatir, karena hartanya tidak akan habis, bahkan hartanya akan bertambah dan hartanya akan diberikan keberkahan. Karena makhlufah, harta itu makhlufah, akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diganti di dunia dan diganti di akhirat, diganti di dunia dan di akhirat. Ya. Kenapa? Karena al-jihad imma bis-silah wa imma bil ilmi wal hujjah itu adalah merupakan salah satu amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan amalan apa? Ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Dan orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam hadis, seorang mukmin, datang dalam hadis yang sahih, apabila seorang mukmin di dunia itu Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia melakukan amal-amal soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan pahalanya itu untuk dibalas di akhirat, sementara di dunia Allah memberikan dia rizki. Dan dia mendapatkan dua apa tidak? Dua. Adapun orang kafir, kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia mendapatkan balasan di dunia, dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Dia sudah mendapatkan balasan di dunia atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Adapun seorang mukmin, jika dia melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, ketaatan-ketaatan,
dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala simpan pahalanya untuk dibalas di akhirat, dan di dunia Allah memberikan kepada dia tambahan, yaitu dengan memberikan kepadanya rizki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa man yattaqillaha fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Ya, mencukupkan apa? Kebutuhannya. Maka ketakwaan ini yang harus diperbaiki dari hari ke hari. Ya, dari waktu ke waktu. Begitu pula al-mukatab. Yang berikut, golongan yang ketiga adalah al-mukatab, yaitu apa? Orang yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah upah demi membebaskan dirinya dari perbudakan. Kalau dia melakukan ini dengan benar, dengan niatnya yang baik, maka dia juga termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah, sehingga dia akan mampu untuk membebaskan dirinya. Ya. Nah, sehingga dia apa? Akan mampu membebaskan dirinya. Dan telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addaha Allahu an, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan maksud ingin menunaikannya, maka Allah akan menunaikannya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia dengan maksud untuk menghilangkannya, maka atlafahullah, Allah akan menghilangkannya dari dia. Ya. Ada di sini juga ada faedah di sini ya, dengan dalil yang semisal dengan ini. Para ulama mengatakan disinilah syariat membolehkan adanya transaksi utang piutang. Jadi utang piutang itu asalnya halal, boleh. Ya, apalagi memang utang piutang dengan maksud untuk membayar. Nah, jadi jika seseorang dia butuh sesuatu lalu dia mengambil harta seseorang, dia berutang kepada seseorang dengan maksud ingin membayarnya, maka Allah pasti akan membantu dia untuk membayarnya. Ya. Mafhum ya ikhwan? Tapi kalau dia berutang dengan maksud ingin menipu, maka Allah akan binasakan dia. Mafhum? Nah. Sehingga itu bukan perkara yang tercela. Bukan perkara yang tercela. Utang piutang bukan perkara yang tercela, karena agama membolehkannya, selama seseorang tidak memudah-mudahkan dirinya untuk hal tersebut. Ya. Yang berikut adalah apa? An-nakih, orang yang menikah. Karena nikah itu banyak sekali manfaat di dalamnya. Orang yang menikah itu mendapatkan pertolongan Allah, dan orang yang menikah itu dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia melaksanakan sunnah-sunnah para nabi. Melaksanakan sunnah-sunnah para nabi. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah wanita yang patut bagi kamu, yang layak. Dan Rasulullah mengatakan tungkahul mar'a li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wa jamaliha karena kecantikannya, wa hasabiha karena nasabnya, yang keempat wa diniha karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yaminuk. Maka pilihlah yang punya agama, karena kalau tidak engkau akan menyesal, engkau akan binasa. Ya. Nah, maka karena pernikahan itu terdapat padanya banyak keutamaan, pernikahan itu ada di dalamnya kemaslahatan dalam rangka menjaga kehormatan, dan di dalamnya juga adalah pengamalan terhadap sunnah para rasul, maka orang yang menikah itu dia berada dalam ketaatan. Artinya dia sedang melakukan sebuah amal ketaatan. Ya. Karena dia sedang melakukan sebuah amal ketaatan, kalau dia lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, maka dia itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan kemudahan. Jadi jangan pernah takut untuk mau menikah, dan orang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mafhum ya ikhwan? Demikian ikhwana fid din, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian di sini di dalam pernikahan itu Syekh ada menyebutkan ya 2 hal ya, yaitu
yang menjadi hak atas kewajiban atas istri. Wa 'ala zaujah, kewajiban istri, menjadi kewajiban istri itu kata Syekh di sini al-qiyamu bihaqqillah wa haqqi ba'liha wa taqdimu haqqil ba'li ala huquqil khalqi kullihim, yaitu apa? Menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak suaminya, dan mendahulukan hak suaminya atas hak seluruh manusia. Jadi wanita yang sudah menikah itu dia harus mengedepankan hak suaminya atas seluruh manusia, hatta orang tuanya. Hatta apa? Orang tuanya. Nah, ya ini hati-hati, ya harus paham para wanita. Nah, kedudukan suaminya itu diberikan kedudukan yang tinggi dalam syariat. Ya. Adapun apa ala zauj, hak atas suami adalah as-sa'yu fi islahi zaujatih. Dia harus berusaha untuk memperbaiki istrinya. Wa fi'lu jami'il asbabil lati tatimmu bihal mula'amatu bainahuma, dan dia melakukan segala sebab-sebab yang dapat melengkapi keharmonisan di antara keduanya. Fa innal mula'amata hiyal maqsudul a'zam, karena keharmonisan dalam pernikahan itu adalah tujuan yang sangat besar. Ya, tujuan yang sangat besar. Jadi kalau hal-hal sepele disingkirkan, lalu menciptakan kondisi sedemikian rupa supaya tercapainya keharmonisan. Naam. Walihada nadama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila an-nadhari ila al-mar'a allati yuridu khitbataha. Sebab itu Nabi menganjurkan supaya melihat wanita yang mau dinikahi, mau dikhitbah. Jadi jangan tidak lihat, harus dilihat wanitanya. Dianjurkan. Kenapa? Liyakuna ala basiratin min amrihi, supaya ketika dia pilih itu benar-benar ada di atas basirah. Oh, ini wanita ini cocok untuk saya, baik ya, dan seterusnya, sehingga itu menjadi sebab-sebab untuk terciptanya mula'amah, yaitu apa? Keharmonisan. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kajian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini di Ramadan yang ke-25 1445 Hijriah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.